Assalamualaikum guys, bersama Fatih di sini. Hari ini saya akan bercerita ya. 2 hari yang lalu saya pergi keluar kota untuk menemui sahabat saya. Tepatnya dia adalah seorang kakak tingkat saya waktu saya berkuliah di Malang. Saya sudah nggak bertemu beliau itu sekitar 4 tahun, dan sekarang dia sudah meraih gelar S3. Jadi di sana saya dalam rangka bersilaturahmi dan mengucapkan selamat atas perolehan yang dia dapat, perolehan gelar ya S3. Jadi saya kemarin itu berdiskusi, ngobrol ya, kamu kangen. Jadi dia itu punya cerita unik ya. S3 dia itu, saya tanya-tanya kemarin itu hampir menembus 500 miliar. Mungkin untuk sebagian orang nominal segitu itu tidak banyak ya, apalagi bagi seorang konglomerat pengusaha itu tidak banyak 500 juta. Tapi bagi seorang anak buruh tani ya, yang tidak memiliki penghasilan yang banyak dan mengumpulkan uang segitu itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi beliaunya ini, teman saya itu dia itu mandiri, jadi nggak ada sama sekali perolehan beasiswa. S1 dia dapat beasiswa, S2 beasiswa, dan S3 nya dia mandiri, dan dia tidak punya usaha tetap, dalam artian usaha yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa mengcover itu. Dia tidak punya penghasilan tetap dari situ. Tapi ajaibnya dia bisa melewati itu semua dan bisa meraih gelar S3 doktor dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian saya bertanya lagi sambil terheran-heran, bagaimana bisa menjalani S3 dengan dengan segala bentuk macam kerumitannya, kesulitannya, kok bisa meraih gelar S3? Ini kan secara logika umum itu kan seakan-akan sulit, bahkan bisa. Tapi kenapa kok bisa? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Terkadang gini guys, kita itu terlalu terikat dengan standar hidup. Artinya gini, kalau semisalnya dia itu S3, seharusnya dia itu adalah seorang anak pengusaha atau punya penghasilan sebulan itu tetaplah minimal 50 atau 60 juta. Baru dia boleh berani mengambil hal tersebut, yaitu S3 yang menghabiskan total 500 juta. Terkadang kita itu terikat dengan itu semua, harus seperti ini, harus seperti itu. Padahal kalau kita itu pasrah, tawakal, punya niat yang baik, ada satu support atau bantuan dari Allah yang itu di luar logika manusia. Meskipun itu yang didapat itu sedikit, semisal dia mendapatkan job di luar dengan bayaran yang nggak sampai ratusan, mungkin puluhan juta. Oh ya, satu lagi, dia itu sudah berkeluarga guys, dan punya 3 orang anak. Luar biasanya dia bisa dengan bantuan Allah bisa meng-cover semuanya. Jadi kalau kita itu berpikir, kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah terhadap semua makhluknya dan alam semesta, itu kita lebih cenderung bisa lebih legowo atau menerima terhadap sesuatu yang telah kita alami. Artinya tidak ada standarisasi pasti kalau semisalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Itu enggak ada guys. Jawabannya itu bukan 2 dan harus 2, enggak. Ya kalau Allah berkehendak 1 ditambah 1 itu sama dengan 1000, siapa yang mau menyalahkan?
ya kan? Itu kan berdasarkan logika manusia, berdasarkan apa yang dinalar manusia, yang bisa diterima atau dijangkau akal manusia, bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tapi kalau berdasarkan kebesarannya Allah, ruang lingkup kekuasaannya Allah, itu enggak kepake angka 2 itu. Allah bisa menyebutkan itu 1000, 1 miliar, 1 triliun. Jadi kemarin itu adalah pembelajaran saya atau hikmah yang bisa saya ambil dari teman saya yang baru-baru ini sudah mencapai. Oke guys, mungkin itu story dari saya 2 hari yang lalu. Kita bertemu di story yang lain.